Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli, transaksi, akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf. Orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi. Yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan. Tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma'. Dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain
diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak yang lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa setan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman. Yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahara riba wa zina fi qaumin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, melainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.